Pagi itu adalah hari yang cerah. Bang, karakter utama di film ini, sedang bersantai sambil membaca sebuah buku. Lalu kemudian istrinya datang, dia bernama Sohyun. Istrinya ini meminta izin kepada Bang agar diperbolehkan liburan bersama salah satu temannya ke Pulau Jeju. Namun, Sohyun juga meminta agar Bang mau menjaga anak temannya ini. 애 좀 봐줘. 무슨 애? 이번에 제주도 여행 같이 간 언니 있지? 개수적인 거 아니야. 아 됐고 내가 이따가 주소랑 연락처 줄 테니까. Bang yang mendengar permintaan istrinya itu agak keberatan jika harus menjaga anak orang. Apalagi anak temannya Sohyun ini bukan anak kecil lagi. Tapi karena istrinya memohon kepada Bang, akhirnya Bang menerima permintaan istrinya tersebut. Singkat cerita, akhirnya Sohyun dan Pik diantar oleh Bang untuk ke bandara. Karena jadwal penerbangan ke Pulau Jeju akan segera tiba. Pada malam harinya, Bang menjemput anak temannya Sohyun itu. Ternyata anak Pik itu perempuan yang bernama Yunji. Pada saat itu Yunji masuk ke mobil bersama temannya yang bernama Hiju. Lalu setelah beberapa menit di dalam mobil, Yunji meminta izin kepada Bang untuk tidur di rumah Hiju. Namun sebelum itu Yunji dan Hiju meminta untuk diantarkan ke toko buku. 그래, 며칠 더 있어야 될 수도 있잖아. Setelah mendapatkan izin, Bang di sini meminta dompet Yunji lalu memberikan uang untuk Yunji. Namun ternyata Bang juga memasukkan alat pelacak ke dalam dompet itu. 오래 있을 수 있으니까. 맛있는 것도 좀 사 먹고. 알았지? Setelah beberapa jam, Bang mengizinkan Yunji untuk tidur di rumah Hiju. Bang menerima telepon dari Yunji. Ia meminta Bang untuk menjemputnya sekarang di salah satu restoran karena sekarang Yunji sedang kesakitan karena penyakit mah. Tetapi ketika Bang masuk, dia tidak melihat Yunji yang kesakitan. Malahan Yunji di sini sedang bertemu dengan pacarnya. Akibat kejadian ini pun Bang marah dan merasa sangat kesal pada Yunji yang berbohong. Namun tetapi tanpa rasa bersalah, Yunji malah menganjurkan Bang untuk pulang saja. Dan setelah mendengar perkataan Yunji yang tidak sopan itu, akhirnya Bang keluar. Ternyata Bang di sini tidak pulang ke rumahnya. Bang mengawasi Yunji dari dalam mobil dan sekarang Yunji menaiki motor pacarnya untuk pergi ke suatu tempat. Lantas Bang yang khawatir takut terjadi apa-apa pada Yunji, akhirnya Bang mengaktifkan ponselnya untuk melacak kemana Yunji akan pergi. Ya karena sebelumnya dompet Yunji sudah ada alat pelacaknya. Ternyata Hiju dan Yunji dibawa pacarnya ke salah satu wanita yang suka menjual serabi lempit. Yunji ketakutan dan merasa kecewa karena telah dibohongi oleh pacarnya sendiri. Namun tiba-tiba datanglah Bang ke tempat itu untuk menjemput Yunji. Dan inilah yang terjadi. Bang selamat karena luka tusuk yang Bang terima malam itu bukanlah hal yang serius. Lalu singkatnya ketika Bang dan Yunji akan pulang setelah selesai makan malam di luar, Bang melihat beberapa orang yang berkerumun. Tempat ini adalah tempat malam tadi Bang menjemput Yunji dan menghajar orang-orang. Di sana juga ada seorang polisi dan detektif. Bahkan Bang juga dihentikan mobilnya dan ditanyai oleh seorang detektif. Ya karena di tempat ini telah terjadi pembunuhan. 실례가 많았습니다. 조심히 가십시오. 수고하세요. Bahkan pada esok harinya, Bang didatangi oleh detektif itu lagi. Detektif ini bernama Lee. Bang langsung menyuruh Yunji untuk masuk ke kamarnya segera. Dan ketika Bang dan detektif Lee mengobrol, detektif ini menanyai Bang tentang kejadian pembunuhan beberapa hari yang lalu. Alasan detektif ini menanyai Bang karena mobilnya dan Yunji yang menaiki motor malam itu terekam CCTV di dekat tempat kejadian pembunuhan. Di sini Bang mengelak karena ia tidak tahu menahu tentang kejadian ini. 윤지가 이번 사건이랑 연관 있는 게 명료해지면 그때 다시 오세요. Setelah itu detektif Lee pun pergi dari rumah Bang. Ya karena detektif Lee tidak memiliki bukti yang kuat untuk terus-menerus menanyai Bang. Bang masuk ke kamar Yunji dan mencoba menenangkan Yunji agar tidak khawatir. Namun setelah beberapa menit berbincang, Yunji mendapatkan panggilan telepon dari perempuan yang telah menusuk Bang. Dan sekarang perempuan ini telah menyandra Hiju. Lalu si perempuan ini mengancam Bang untuk segera menemuinya di suatu tempat. Karena jika Bang tidak datang, maka Hiju dan teman Yunji akan disakiti.
Di sini perempuan ini juga mengancam akan menyerahkan pisau yang kemarin digunakan untuk menusuk Bang, karena di pisau itu ada sidik jari Bang. Dan fakta sebenarnya yang melakukan pembunuhan itu adalah si perempuan ini dan teman-temannya. 우리한테 가봐야지. 그냥 경찰에 신고해요. Singkat cerita, Bang telah sampai di tempat pertemuan itu. Bang datang ke tempat ini untuk membebaskan Hiju, sekaligus membawa pisau yang katanya ada sidik jarinya. Dan ketika Bang masuk, inilah yang terjadi. 여기 뭐 하는데요? 사장님 말씀 안 들려? 칼 가지고 와. Bang berhasil mengalahkan penjaga yang berbadan besar ini. Dan Bang di sini mengancam mereka agar segera melepaskan Hiju dan memberikan pisau yang ada sidik jarinya. Karena ketakutan, akhirnya mereka berdua menyerahkan pisau itu. Namun, ketika Bang akan mengambil pisau itu, Bang tertipu dan diserang. Tapi kedua orang itu berhasil melarikan diri. Dan tidak sampai di situ aksi baku hantamnya. Di sini Bang dihadang oleh salah satu anak buah si penjual serabi lempit yang lumayan jago untuk bertarung. Bang dikira lemah, tetapi inilah yang sebenarnya terjadi. Setelah menghabisi beberapa orang di tempat itu, Bang pulang ke rumahnya. Di sana Bang melihat bekas ban mobil. Lantas Bang langsung mengecek keadaan di dalam rumahnya. Dan ternyata Yunji diculik oleh orang-orang tadi. Untungnya Bang telah menyimpan alat pelacak di dompet Yunji, yang mana Bang bisa mencari keberadaan Yunji lewat HP-nya. Setelah mendapatkan lokasi Yunji, Bang masuk ke tempat itu. Dan di sana Bang menghajar beberapa orang yang menjaga. Sekaligus Bang membebaskan Hiju yang tadinya akan diperkosa. 윤지 어딨어? Setelahnya Bang melihat si penjual serabi lempit, ya bisa dibilang mucikari. Dia kabur lari keluar, namun Bang berhasil menghentikannya. Lalu akhirnya Bang menyekapnya untuk menanyai di mana Yunji sekarang. Awalnya si mucikari ini tidak memberitahukan lokasi Yunji, tapi setelah Bang melakukan ini, 좀 더 깊숙이 들어가면 동맥이 끊어질 거야. setelah memberikan pelajaran, akhirnya Bang mendapatkan informasi keberadaan Yunji dari si mucikari ini. Lalu tanpa berlama-lama lagi Bang bergegas pergi ke tempat itu. Namun setelah Bang pergi dari tempat ini, para polisi berdatangan. Dan polisi di sini telah menemukan beberapa mayat, termasuk si mucikari yang sudah tewas karena kekurangan banyak darah. Bang sudah sampai di tempat yang ia tuju untuk menyelamatkan Yunji. Namun ketika ia masuk ke dalam, inilah yang terjadi. Setelahnya Bang menginterogasi beberapa orang sembari mengancam akan menembaknya. Bang di sini bertanya di mana Yunji berada. Namun mereka malah bungkam dan akhirnya Bang melakukan ini. Satu orang disisakan Bang untuk diinterogasi. Si pria ini mengatakan tidak tahu tentang keberadaan Yunji sekarang. Ya karena hanya manajernya saja yang tahu lokasinya. Bersamaan dengan itu, ternyata manajer telah dibunuh oleh orang ini. Kita sebut saja Jaegon, yang mana Jaegon adalah orang yang telah Bang kalahkan sebelumnya ketika Bang akan mengambil pisau yang ada sidik jarinya Bang. Jaegon mengatakan pada Bang bahwa sekarang Yunji sedang dibawa ke pelabuhan karena Yunji akan segera dijual ke orang Rusia untuk dijadikan wanita hiburan. Lalu aksi baku hantam pun terjadi lagi. Setelah mengalahkan Jaegon, Bang ditahan oleh detektif Lee yang tiba-tiba datang ke tempat ini. Tapi dengan mudahnya Bang bisa melawan detektif Lee. Bang yang tahu Yunji akan segera dijual ke orang Rusia langsung mengancam detektif Lee untuk mengantarkannya ke pelabuhan.
Dan setelah tiba di pelabuhan itu, Bang melihat Yunji yang ada di dalam mobil. Lalu Bang langsung menabrakkan mobil detektif Lee ini ke arah mereka supaya Bang bisa dengan mudah menghajarnya. Dan setelah itu Bang menggeledah orang yang menahan Yunji. Lalu Bang mendapatkan ponsel dari saku si pria ini. Dan ternyata pantas saja kenapa detektif Lee ikut campur dengan urusan ini. Ternyata detektif Lee juga adalah bagian dari kelompok ini untuk menjual para wanita muda menjadi seorang PSK. Bang yang jenius mengancam detektif Lee agar tutup mulut dan pura-pura tidak tahu tentang kejadian ini dan sebelumnya. Ya karena Bang sudah membunuh beberapa orang yang menghalanginya ketika akan membebaskan Yunji. Dan ketika Bang berada di rumah sakit sedang menjaga Yunji yang dirawat, Bang meminta detektif Lee untuk datang. Bang meminta agar detektif Lee mencari tahu otak sesungguhnya dari bisnis kotor yang dilakukan komplotan itu. Jika detektif Lee tidak menurutinya, maka Bang akan melaporkan detektif Lee. Singkat cerita, Bang telah mendapatkan informasi otak yang telah menjalankan bisnis kotor ini dari detektif Lee. Ternyata otaknya adalah seorang jaksa yang memiliki banyak koneksi dan juga kekuasaan. Lalu, fakta baru mengejutkan Bang bahwa Pik yang mengaku sebagai ibu Yunji bukanlah ibu kandungnya. Dan sebenarnya Pik ini adalah anggota komplotan ini juga. Lalu setelah mengetahui semua fakta ini, Bang membulatkan niatnya untuk membabat habis komplotan ini sampai ke akarnya. Apalagi Bang sekarang tahu bahwa Hiju teman Yunji telah bunuh diri karena depresi. 혜주가 죽은 게 나 때문이래요. 자살했대요. Hari pembasmian pun tiba. Di sini Bang mulai menyiapkan senjatanya dan lalu inilah yang terjadi. Namun sayangnya di sini Bang dikhianati oleh detektif Lee. Itu semua Lee lakukan untuk uang sogokan yang lumayan gede, tetapi inilah yang terjadi. 얼굴 보려고. Akhirnya Bang berhasil menemui si jaksa brengsek ini. Awalnya si jaksa ini juga akan menyogok Bang. Namun Bang bukan tipikal orang yang haus dengan uang sogokan. Dan inilah yang terjadi. Dan singkatnya Pik yang telah mendapatkan kabar bahwa komplotannya dibabat habis segera berpamitan kepada Sohyun. Pik masuk ke mobilnya, namun ternyata Bang sudah ada di jok belakangnya. Bang di sini memerintahkan Pik untuk melajukan mobilnya untuk menuju ke suatu tempat. Lalu inilah yang terjadi. 죽어도 되는 년이야! Dan di akhir film ini, Sohyun yang sedang menikmati suasana di pantai sambil menunggu Pik kembali, Sohyun dikagetkan dengan kehadiran Bang dan Yunji di tempat ini. Dan itulah gengs, akhir dari film The Killer. Jangan lupa like video ini dan subscribe juga channel ini. Dan jangan lupa ya, tinggalkan jejak di kolom komentar.